Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Mustafa dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelompok 5 dengan NIM akhir 043 kelas B matkul praktikum sistem pengendali elektrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang explanation motor, yaitu berisi tentang menjelaskan tentang konsep dasar motor listrik, pengendalian, dan aplikasi di rekayasa otomasi. Selanjutnya, mengenal motor listrik, otot otomasi modern. Selamat datang dalam perjalanan kita memahami jantung otomasi modern, motor listrik. Dari mainan anak-anak hingga kendaraan canggih, motor listrik adalah komponen tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, konversi energi motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa torsi, gaya putar, dan putaran. Selanjutnya ada hukum elektromagnetik. Prinsip kerjanya berdasarkan hukum elektromagnetik, arus listrik dalam medan magnet akan menghasilkan gaya. Komponen utamanya yaitu ada stator, bagian motor yang diam dan berfungsi menghasilkan medan magnet. 2. Rotor, bagian motor yang berputar terpengaruh oleh medan magnet stator. Itu ada yang terakhir ada komutator atau brush. Motor brush, komponen pada motor brush yang menjaga arah arus listrik di rotor agar berputar tetap terjaga. Baik, selanjutnya next. Motor brush sederhana dan fleksibel, memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu konstruksi sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, harga produksi relatif murah. Yang ketiga, pengendalian, kecepatan, dan arah yang mudah. Kekurangannya yaitu ada brush cepat arus, membutuhkan penggantian berskala karena gesekannya. Yang kedua ada percikan listrik. Gesekan brush dapat menimbulkan percikan. Yang ketiga yaitu ada efisiensi lebih rendah. Energi hilang karena gesekan dan panas. Untuk contoh aplikasi umumnya yaitu ada mobil, motor, kipas angin, dan lain-lain di bawah. Selanjutnya, mengendalikan motor, arah dan kecepatan. Arah putar motor. Arah putaran motor ditentukan oleh polaritas arus listrik yang mengalir melalui rotor
Jika polaritas arus dibalik, maka arah putaran motor akan berlawanan. Untuk membalik arah arus secara efisiensi, umumnya digunakan rangkaian hybrid yang terdiri dari 4 saklar atau transistor seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, pengaturan kecepatan dengan PWM. Kecepatan motor dikendalikan menggunakan teknik PWM. PWM mengatur durasi nyala, tegangan yang diberikan ke motor. Semakin lebar pulsa tegangan, durasinya nyala yang lebih lama. Semakin cepat motor berputar. Metode ini hemat energi dan memungkinkan kontrol yang sangat halus, seperti sinyal PWM yang di bawah ini. Selanjutnya, motor tanpa sikat, era motor brushless BL atau kita sebut dengan BLDC. Motor brushless DC atau BLDC adalah evolusi signifikan dari motor brushless untuk menghasilkan kebutuhan akan sikat karbon dan komutator fisik. Tidak ada brush digantikan oleh sistem komutatif elektronika yang cerdas. Kalau semisal ada rotor dan stator, rotor biasanya berupa magnet permanen, sementara rotor berisi kumprahan listrik. Berikut ini ada keunggulan BLDC, yaitu ada apa saja. Di sini ada untuk umur yang panjang, tidak ada bagian yang aus karena gesekan. Yang kedua, ada efisiensi tinggi, konversi energi lebih optimal karena minimalnya kehilangan energi. Yang terakhir ada putaran halus dan senyap karena operasi yang lebih mulus dan hening. Next, selanjutnya ada komutasi elektronika dan aplikasi BLDC. Komutasi elektronika pada BLDC yang dilakukan secara elektronik untuk mengarahkan arus listrik ke kumprahan stator yang tepat pada waktu yang tepat. Sensorless, contohnya posisi rotor dihitung berdasarkan sinyal black EMF, tegangan balik yang dihasilkan oleh motor itu sendiri. Selanjutnya ada sensor rate, menggunakan sensor hal yang untuk mendeteksi posisi motor secara akurat. Teknik PWM juga ditetapkan digunakan pada BLDC untuk mengontrol kecepatan dan efisiensi. Di sini ada
Contoh-contoh aplikasi BLDC seperti motor, drone, mobil dan lain-lain di sini. Selanjutnya melampaui dasar kontrol lanjutan motor. Untuk aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi dan kinerja optimal, diperlukan metode kontrol motor yang lebih canggih. Yang pertama yaitu ada tujuan kontrol canggih, mencapai putaran yang sangat halus, efisiensi energi maksimal, dan torsi yang stabil, terutama untuk robotika, industri, dan kendaraan listrik. Yang kedua ada transformasi crack dan plug, yaitu untuk mengubah sinyal 3 fasa menjadi koordinat 2 dimensi dimensi axis, mempermudahkan pengaturan arus dan torsi motor. Yang ketiga yaitu ada arus sinusoida optimal, yang bertujuan menghasilkan arus yang sinusoida pada kompresan untuk berputaran yang lebih stabil dan mengurangi getaran. Selanjutnya yang terakhir ada yang keempat, ada spek vector modulation. Teknik PWM sangat canggih yang memaksimalkan penggunaan tegangan DC bus, penting untuk inverter motor. Implementasi kontrol canggih ini bisa diawali dengan simulasi menggunakan software seperti MATLAB atau Simulink sebelum diterapkan pada perangkat keras. Next, memahami dataset motor. Dataset adalah dokumen krusial yang berisi semua parameter teknisi penting dari suatu motor listrik, berguna untuk dengan benar memastikan motor digunakan sesuai batas kemampuannya. Seperti contohnya ada tegangan nominal untuk tegangan kerja yang direkomendasikan motor. Selanjutnya ada arus maksimum. Arus maksimum tertinggi yang dapat ditoleransikan oleh tanpa kerusakan. Selanjutnya ada kecepatan tanpa beban putaran motor saat tidak ada beban yang terhubung. Selanjutnya ada torsi maksimum, gaya putar tertinggi yang dapat dihasilkan oleh motor itu. Next, selanjutnya perawatan dan proteksi motor. Menjaga kesehatan motor listrik adalah kunci untuk memperpanjang umurnya dan memastikan operasi yang andal. Yang pertama yaitu ada penyebab kerusakan umum. Yang pertama ada overheating, panas berlebihan akibat arus yang terlalu tinggi. Brush out,
gesekan terus-menerus pada motor bruset short circuit atau disebut kita dengan konsleting pada gulungan kawat motor. Yang terakhir ada bearing aus, komponen bantal yang rusak menyebabkan gesekan mekanik. Untuk perawatan dasarnya lebih berikut. Yang pertama yaitu ada pastikan motor tidak bekerja melebihi kapasitas, itu kita sebut dengan overload. Yang kedua ada gunakan sistem pembanding atau ventilasi yang memadai. Yang ketiga ada ganti brus pada motor bruset jika sudah aus. Yang keempat ada pasang proteksi arus seperti sekring atau hose untuk mencegah arus berlebihan. Selanjutnya, masa depan motor listrik, kontrol dengan efisiensi. Motor listrik adalah tulang punggung otomasi modern dengan evolusi dari motor bruset sederhana hingga BLDC dan PMSM dengan kontrol canggih. Feedback control. Motor modern menggunakan sensor seperti encoder, taksometer, dan kontrol BED untuk stabilisasi kecepatan dan posisi. Selanjutnya ada regeneratif braking, mengkonversi energi kinetik saat pengereman kembali menjadi listrik untuk menghemat energi dan memperpanjang umur baterai. Dengan memahami dasar motor dan teknik kontrolnya, kita membuka jalan bagi pengembangan otomasi robotika dan sistem transformasi masa depan yang lebih canggih dan berkelanjutan. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.